Hai hai hai. Perkembangan teknologi di dunia konstruksi memudahkan kita untuk merancang dan merekayasa bangunan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Inovasi tersebut kerap kali membuat suatu bangunan terlihat sangat modern dan menarik perhatian banyak orang. Salah satu negara dengan perkembangan infrastruktur modern yang sangat inovatif dan cukup sukses adalah China. Salah satu kemampuan China di bidang konstruksi tidak hanya dalam konstruksi bangunan saja. China bahkan mampu merekayasa sebuah jembatan yang sangat unik, yaitu jembatan kaca terpanjang di dunia. Hebatnya, kesuksesan para insinyur China tersebut membuat negara itu mendapatkan predikat sebagai negara pemilik jembatan kaca terbanyak di dunia dengan total 2.300 jembatan kaca yang tersebar di berbagai provinsi. Menarik untuk melihat bagaimana proses pembuatan jembatan kaca tersebut. Yuk, simak video ini. Saat ini, rekor jembatan kaca terpanjang di dunia dipegang oleh Vietnam dengan jembatan bernama Bach Long yang resmi dibuka pada April 2022 kemarin. Jembatan Bach Long terdiri dari 3 lapisan lantai kaca produksi Perancis sehingga cukup kuat untuk menampung 450 orang sekaligus. Jembatan Bach Long memiliki panjang 632 meter dengan ketinggian 150 meter di atas hutan besar. Mengingat keadaannya yang cukup ekstrim dan menantang adrenalin, pihak pengelola hanya memperuntukkan jembatan Bach Long untuk mereka yang berani. Pembangunan jembatan kaca di Vietnam ini salah satu strategi pariwisata untuk menarik wisatawan untuk berkunjung. Di Cina, ada jembatan yang cukup terkenal di dunia bernama Jembatan Kaca Lianjiang. Jembatan kaca yang terbentang di atas sungai Lianjiang ini sebelumnya memegang rekor sebagai jembatan terpanjang di dunia. Dilansir The Zone, jembatan kaca yang membentang sepanjang 526 meter itu menghubungkan dua sisi Huangchuan Three Chords. Jembatan kaca setinggi 201 meter di atas sungai ini secara resmi telah diakui Guinness World Records. Mari kita bongkar proses pembuatan jembatan kaca ini. Dikutip Outlook Travel, jembatan kaca Lianjiang ini dirancang oleh Institut Penelitian dan Desain Arsitektur Universitas Zhejiang yang menelan biaya sebesar 630 miliar rupiah dengan lama pembangunan 90 hari. Tahap pertama proyek konstruksi pembangunan jembatan kaca ini adalah perancangan yang disertai dengan gambar kerja serta detail-detail ukuran dan juga bahan yang akan dipakai. Para ahli biasanya akan berdiskusi terlebih dahulu untuk mencegah kesalahan teknis saat proses pengerjaan berlangsung. Setelah disepakati, proses pembangunan akan segera dimulai. Semua komponen dirakit terlebih dahulu di workshop, termasuk pengerjaan las telah lebih dulu dilakukan. Artinya, bahwa pengerjaan konstruksi jembatan kaca ini memakai sistem bangunan prarekayasa, yaitu semua barang atau bahannya direkayasa di pabrik dan dirakit di lokasi. Karena jembatan kaca ini umumnya mirip jembatan gantung yang menggunakan tumbuhan ketegangan kabel daripada tumbuhan samping, oleh sebab itu, kabel baja dan rantai pada jembatan kaca ini akan menanggung semua beban yang terdapat di atasnya yang mengubah beban menjadi ketegangan. Perakitan di lapangan hanya menggunakan sistem Murbaut. Proses selanjutnya adalah perakitan penyangga baja yang nantinya memungkinkan konstruksi lantai kaca bisa membentang sangat panjang. Lalu, masuk ke tahap pemasangan rangka bawah jembatan, seperti pengelasan balok besi dengan ukuran dan ketebalan yang sudah ditentukan. Ukuran dimensi rangka bawah lantai kaca harus sama. Hal ini bertujuan agar beban bisa dialirkan secara rata. Setelah struktur bagian rangka bawah jembatan kaca ini terpasang dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa tidak ada mur atau kabel baja yang rusak. Karena jembatan kaca ini harus 100% memberikan rasa aman bagi para penggunanya. Selanjutnya adalah pemasangan panel kaca. Pada jembatan kaca Lianjiang Cina ini menggunakan 3 lapisan kaca tempered dengan ketebalan 1,7 inci, di mana pemasangan balok kaca ini diangkut melalui kren dan kemudian diteruskan dengan katrol. Setelah balok lantai kaca terpasang dengan baik, maka selanjutnya adalah pengecatan. Kemudian masuk ke tahap pemeriksaan dan testing. Nantinya, para insinyur atau quality control mengecek ulang dan menyempurnakan bagian-bagian tertentu yang dirasa masih perlu ditangani, seperti pemeriksaan kekencangan baut maupun klem-klem kabel, memeriksa goyangan jembatan, serta kekencangan ikatan anginnya.
Jembatan kaca ini juga akan diperiksa ulang apakah terdapat perbedaan antara bangunan yang sudah jadi dengan gambar kerja awal. Jika terdapat perbedaan, biasanya akan dibuat as-built drawing, melakukan uji pembebanan. Seperti yang diketahui, jembatan kaca Lianjiang yang melintasi area sungai di negara Cina ini dapat menampung hingga 500 pengunjung sekaligus. Oke guys, itulah proses pembuatan konstruksi jembatan kaca. Semoga informasi ini bermanfaat ya. See you next video. Bye-bye.